Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengestimasikan waktu dan men-setting durasi pada proyek di Microsoft Project 2016. Jadi pada proyek contoh kali ini kita akan membuat proyek pembelajaran daring atau e-learning. Kemudian nanti kita akan membuat setting durasi dan estimasi waktu dari masing-masing kegiatan. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita inputkan terlebih dahulu project atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada proyek ini. Kita pertama-tama langsung aja teman-teman ketikkan saja judul dari proyeknya terlebih dahulu. Di sini pembelajaran daring. Kemudian langsung saja di bawahnya itu ada beberapa fase. Yang pertama fase inisiasi, kemudian fase kesepahaman, kemudian ada fase perencanaan proyek, kemudian ada fase perencanaan sistem. Yang pertama itu ada fase inisiasi. Fase inisiasi dengan pihak terkait. Kemudian di dalam fase inisiasi ini ada kegiatan meeting, kemudian penetapan tujuan, lalu dokumentasi kebutuhan, lalu pemeriksaan sistem. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke fase selanjutnya, yaitu fase kesepahaman dalam kurung rektor atau dekan. Di sini di dalam fase kesepahaman ini ada kegiatan penandatanganan. Lalu masuk ke fase yang berikutnya, yaitu fase perencanaan proyek. Di dalam fase perencanaan proyek itu ada beberapa kegiatan, yaitu yang pertama ada penerapan sistem, lalu ada penetapan jadwal, lalu penetapan biaya operasi, kemudian ada penetapan kelas, lalu ada persiapan bahan ajar. Lalu masuk ke fase yang terakhir, itu ada fase perencanaan sistem. Di dalam fase perencanaan sistem ini ada desain sistem, kegiatan desain sistem, kemudian ada konfigurasi. Setelah kita inputkan semuanya, lalu kita masukkan semua dari kegiatan-kegiatan ini ke dalam proses pembelajaran daring. Nah, setelah selesai, lalu kita kategorikan masing-masing kegiatan ke dalam fase-fase yang sudah kita buatkan tadi. Nah, di sini masuk ke fase inisiasi, kemudian fase kesepahaman, ada penandatanganan, kita langsung indentkan saja. Kemudian yang ketiga itu ada fase perencanaan proyek, kita langsung saja indentkan juga. Lalu yang terakhir ada fase perencanaan, kita indentkan juga. Nah, setelah kita sudah indentkan semua dan masuk ke masing-masing kategori, disinilah kita akan men-setting durasi dan estimasi waktu dari masing-masing kegiatan. Yang pertama itu ada fase inisiasi. Nah, dari fase inisiasi ini kita akan memberikan durasi waktu itu sebanyak 5 hari, kemudian di meeting itu ada 3 hari, 1 hari meeting, kemudian penetapan tujuan 1 hari, dokumentasi kebutuhan itu ada 3 hari, kemudian di pemeriksaan sistem itu ada 2 hari. Begitu pula dengan yang selanjutnya, itu ada fase kesepahaman, itu butuh 2 hari,
kemudian penandatanganan itu ada 1 hari. Fase perencanaan proyek itu dibutuhkan waktu sekitar 7 hari. Kemudian penerapan sistem itu 3 hari, penetapan jadwal 1 hari, penetapan biaya operasi 2 hari, penetapan biaya operasi 2 hari, kemudian penetapan kelas itu 1 hari, persiapan bahan itu ada 4 hari. Kemudian yang selanjutnya fase perencanaan itu ada 5 hari, lalu desain sistem itu 3 hari dan konfigurasi sebanyak atau selama 2 hari. Nah, di sini kita sudah menginputkan berapa lama proyek atau menentukan durasi dari masing-masing kegiatan atau aktivitas di proyek pembelajaran daring ini. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan itu ada Gantt chart, di mana di sini masih duration only karena memang kita hanya menentukan durasi dan estimasi waktunya saja. Dan di video selanjutnya kita akan membahas soal keterkaitan masing-masing kegiatan atau proyek atau predecessor. Oke, di sini bisa teman-teman masuk ke menu format atau tab format, kemudian bisa project summary. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ya. Summary, nah di sini ada project 3 karena belum di-save. Kita centang saja. Bisa juga teman-teman kasih outline number di sini supaya ada hierarki dari masing-masing kegiatan, tapi kita centang saja. Oke, jadi ini merupakan cara untuk menambahkan durasi atau estimasi waktu di masing-masing kegiatan di Microsoft Project 2016. Oke, di video selanjutnya kita akan bahas tentang predecessor atau keterkaitan. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Stay curious, stay classy. Until the next time.